on this computer. Oke. Saya mau beberapa hal. Nah, jadi gini. First of all, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Setelah 1 minggu mengisolasikan diri. Kita juga masih bahas situasi. Ada kemungkinan ini bisa diperpanjang atau hopefully cuma sampai tanggal 4 April. Bel. Woi. Ada beberapa yang mau saya sampaikan. Lihat dari kemarin saya kasih tugas, itu masih belum aware untuk dilihat di sharing juga. Today I'm going to share new experience, tapi sebetulnya yang awareness terhadap mengerjakan tugas on time. Jadi gini, just if keadaan belum pulih, jadi kita terpaksa harus ujian dengan online. Ujian online, Bu? Yes. Nah, salah satu kriteria yang akan kita lihat itu adalah mengerjakan tepat waktu. Jadi ada di due date, kamu masuk ke due date. Karena every time kamu masukin tugas, itu Google Classroom dia akan kasih tahu kita sendiri kalau kamu submit-nya late. Suaranya delay. Delay, Bu, sama menggema, Bu. Suaranya delay, Bu. Iya, Bu. Suaranya menggema. Menggema, Kita Bu. suaranya Menggema, di-mute Bu. aja semuanya. Biar suara ibunya doang yang kedengaran, kita mute aja semuanya. Nah, kalau ini dengar suara saya? Oh, ini mungkin karena ini nih. Dah. Oke. Jadi perbaikan pertama adalah masih adanya beberapa tugas yang terlambat. Salah satu komponen nilai untuk misalnya untuk daring itu adalah ketepatan waktu. Kami masih memikirkan juga sebetulnya formulasinya karena ini dibicarakan di tingkat universitas. FTI tapi sudah clear kalau dia akan take home test pakai daring. Ada 2 sistem, pakai Google Classroom atau pakai yang punya dari pusat. Jadi sebetulnya Trisakti udah punya sistemnya. Nah, jadi saya masih membaca sekilas kalau beberapa yang submitted late. Saya nggak tahu apa memang belum biasa untuk submit tugas via Google Classroom atau ada hal yang lain. Well, kalau ada hal yang lain kamu bisa chat di chat aja karena katanya jadi kalau saya buka ini mikrofon untuk yang lain suara jadi bergema ya, betul ya. Jadi kita pakai di chatting saja. Itu satu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, saya belum lihat ada pergerakan untuk buat kelompok. Satu kelompok dari 3, cuma karena memang sekarang yang needs-nya adalah kita ngomongin wilayah negara, artinya kita akan bagi 4 kelompok besar, tapi setiap kelompok kecil itu ada. Paham nggak?
saya masih tunggu kalian untuk membuat sendiri atau saya tunjuk. Nah, itu satu. Oh, which one lebih enak buat sendiri, dikasih segera ya setelah ini ya. Jadi satu kelompok ada 3. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Siap, Jadi Bu. nanti buat kelompok itu, karena juga belajar, kalian harus belajar teknologinya. Jangan sampai udah ngerjain tapi teknologinya itu yang kalian kurang paham. Oke. Baik, Bu. Oke, terus menjawab. Jadi begini, biasanya untuk hukum internasional itu akan paralel kelas, jadi ada soal yang sama untuk semua kelas, artinya kami akan meeting terlebih dahulu untuk soal. Nah, ini kita akan mencoba untuk menyamakan semua jawaban. Tapi ini ada permasalahan adalah menjawab itu masih belum serius. Belum serius itu maksud saya begini, masih ada yang kita lihat ya pertanyaannya. Nah ini, sharing screen. Oke. Saya udah coba sharing juga di Google Classroom beberapa slide. Slide-nya pasti juga. Yang pasti slide untuk yang subjek hukum internasional dan subjek sumber hukum internasional. Nah, masih ada yang menjawab untuk nomor 1 misalnya, karena ini kan bicara mengenai material, jadi teori. Jadi gini ya maksud saya, hukum internasional itu tidak sama dengan hukum nasional. Jadi kalau kita bisa jawab kalau hukum di nasional mengikatnya apa? Mengikatnya di material kalau pidana dia ada KUHP, dia untuk formil untuk menegakkan si material itu ada KUHP. Tapi di internasional nggak bisa. Oh. Waduh, laki-laki Iya. Biarlah, dosa, Ci. Tidak, dosa. Unmute yourself. Mute. Okay. Back to the share screen. Where's my share screen? Ini gambaran permintaan dari Dikbud. Sebelumnya Ristek Dikti adalah untuk menyamakan semua lulusan kami. Jadi mau dari PK1 atau sampai PK7 semuanya sama. Jadi ibaratnya handphone punya sama jenisnya satu sama lain. Jadi siapapun yang ada di kelas ini keluarnya akan sama. Manufaktur sebetulnya para teknik itu menyamakan pendapatnya ke para social science. Kita social science. Jadi cara untuk menyamakan di social science like teknik itu mereka pakai rubrik. Mereka masuk ke kita. Nah, di Google Classroom sudah ada perjawaban ada 20, 10, 15, 30, 15, 10. Itu yang akan digunakan oleh dosen yang lain juga. Nah, di sini saya buat namanya rubrik. Rubrik itu juga nanti saya akan share di Google Classroom. Rubrik ini adalah untuk sebetulnya menyamakan semua jawaban. Jadi nggak ada dosen yang akan subjektif. Misalnya saya nggak suka sama kamu, saya kemudian turunin nilainya, nggak. Nah, tapi kurang lebih kalian juga bisa menilai kita pada saat kita memberikan hasil UTS atau UAS. Feedback akan ada untuk tugas, karena salah satu dari komponen nilai kami institusi akreditasi itu adalah feedback dari kalian ke kami. 1 dengan survei, 2 dengan adanya
feedback untuk tugas UTS dan UAS. Nah, jadi kalau bisa dilihat sebetulnya begini. Kalau bisa dijawabnya itu dengan full. Jadi kalau misalnya dasar mengikat dari hukum internasional, itu kan ada satu, teori hukum alam dan teori hukum positivis. Hukum alam itu penting banget hukum internasional karena Hugo Grotius yang dibilang sebagai bapak dari hukum internasional itu ada di sections-nya hukum alam. Jadi seperti yang saya bilang, ilmu kita ini kan dari European dengan filosofisnya itu, dan kita dengan filsafat hukumnya, walaupun ada filsafat ilmu sebelum filsafat hukum. Nah, filosofis, the soul of the international law actually adalah sebenarnya freedom. Tapi kau bisa bayangkan kalau semuanya free as a bird, gak ada yang ngatur. Mau masuk ke dalam negara manapun, gak ada yang ngatur. It could be kalau nggak ada konsep negara. Saya udah bilang berkali-kali, mungkin masih ingat kuliah di kelas ya. Negara konsepnya itu ada di 1933, dan karena ada negara orang mulai berpikir dan mulai banyaknya orang, jadi one of our concept, international concept itu bebas untuk pergi kemanapun, untuk jadi warga negara manapun. Well, sekarang nggak bisa. Karena mulai ada pemikiran untuk, oh, this is my land, this is my territory, ini wilayah saya, ini hukum saya, you siapa? Itu ada di hubungan internasional realism. Zamannya Pak Karno. Di mana semua pemerintahan kuat, sebegitu kuatnya, sampai akhirnya mereka membuat pemerintahan itu menjadi negara. Nation state, jadi nations jadi state. Makanya ada konsep nation state. Kalau baca bukunya yang biru, saya lupa bawa sebetulnya. Jadi kayaknya ke depan yang saya pelajarin buku yang e-booknya bahasa Inggris. Sorry to say. Nah, jadi itu penting antara freedom sama positivis. Karena memang dua itu aja sebetulnya di hukum secara garis besar, juga di dalam hukum internasional secara khusus. Jadi yang positivis itu memang harus juga di breakdown. Ada di slide saya kan yang saya berikan. Kalau untuk kita ya, karena memang belajar dari UNPAD, itu ada konsepnya UNPAD, di mana one day ada one government di seluruh dunia. Federations. Saya selalu gampangnya, what is it? Is it Star Trek Next Generation? Federations, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau jawab lengkap, itu dapat 20. Memang di sini saya tahu 8 sampai 100 ini masih akan jadi argumen. Maksudnya itu full A. Ada B, ada C. Sectionnya seperti itu. Lalu nanti akan ada lagi pembagian seperti ini. A untuk yang reliable atau patut dicontoh, B untuk ada yang C. Oh, oke. Nah, ada yang jawab 1 atau 2 itu masuk kategori B, yang jawab 1 atau 2, 3 atau 4 masuk kategori B, 1 sama 2 kategori C. Ya, ini agak kuantitatif. Kalau kamu mau nanti ikut metode penelitian, sebetulnya ini kita lebih kualitatif, kita coba. Nah, nomor 2. Coba dicek mungkin jawabannya. Bilateral, multilateral. Ya, bilateral untuk 2 negara, multilateral ada banyak negara. Tapi ada satu hal lagi yang penting selain unsurnya negara. Perjanjian itu bisa berlaku untuk siapa saja. Yang bilateral untuk hanya kedua negara, multilateral bisa bukan si pembuat perjanjian tersebut. Jadi kalau jawabnya itu di hal unsur seperti itu, jadi dia akan masuk kategori yang A, berarti full 10, yang kurang menjawab ya hanya menjawab perjanjiannya, dia akan menjawab di section B, dan yang hanya menjawab satu definisi perjanjian, dia section C. Oke. Sampai sini bisa ngikutin? Oke.
Oke, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. subjek hukum internasional. Ada negara, Vatikan, ICRC, what else? Mungkin ada yang bisa bantu. Belligerent Terus yang lain? Multinational Corporation. Individu Multinational Corporation. dalam pengertian terbatas. Individu dalam pengertian terbatas. Anything else? Pihak berperan, Bu. Multinational Kata Corporation. suci. Palang merah, Bu. Palang merah Organisasi Iya. internasional. tahta suci. Merah internasional. ICRC. Oke. Tantangannya adalah kedudukan dasar hukumnya. Ada ya di situ. Sebutkan dasar hukumnya. Negara. Ada yang tahu? Konvensi Montevideo. Konvensi Pasal Montevideo 1. 1949. ICRC. Di ICRC Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa. Jenewa 1949. Iya. Yang perlindungan korban perang. Iya, Konvensi Jenewa. ICRC agak banyak. Konvensi Jenewa dengan protokolnya, kemudian statuta. Statuta itu adalah pendirian. Kalau di corporate itu anggaran dasar. Get it? Whatever. Apa lagi? Vatikan. Vatikan Lateran. Lateran Treaty itu Vatikan. Lateran Treaty. Individu dalam pengertian terbatas sebetulnya itu Versailles. Statuta Roma yang bisa kita masukin di situ. Belligerent? Ada yang tahu belligerent? Pemberontak, Bu. Iya, maksud. Dasar hukumnya. Iya, maksud saya dasar hukumnya. Belligerent? Belligerent itu pengakuannya jika dia mendapatkan pengakuan dari negara lain, seperti dulu contohnya adalah PLO, Palestina. Gerakan Pembebasan Palestina. Gitu. Cuma sekarang PLO kan sudah tidak di secara politik tidak menang di Palestina. Sekarang Hamas yang pegang di Palestina. Belligerent itu harus ada syaratnya. Jadi belligerent adalah anggota gerakan pemberontak. Gerakan pemberontak itu dia kita punya seperti itu dulu. Gerakan Aceh Merdeka. Bahayanya gerakan Aceh Merdeka karena dia diakui oleh negara di Eropa. Itu bisa naik dia jadi dari insurgent jadi belligerent. Gerakan Papua Merdeka juga ada, Bu. Gerakan Papua Merdeka ya. Sebentar, saya cek ada ahlinya enggak. Oh, enggak datang. OPM. Yes. Jadi one day, just if suatu masyarakat bisa meminta untuk merdeka. Papua sudah referendum. Jadi one day if Papua punya kekuatan yang
pemerintahan yang jelas, ada presiden, ada benderanya, ada struktur pemerintahan, kemudian punya tanda-tanda yang pasti, dan ada daerah yang tidak bisa dimasuki oleh even Tentara Nasional Indonesia, dia bisa naik jadi belligerent. Permasalahannya jika dia naik jadi belligerent adalah dia bisa mendapatkan hak dan kewajiban di depan hukum internasional, the one step akan jadi Timur Leste. Ya, ini taktik strategi ya. Nggak ada adil dan tidak adil, tapi seberapa pintar pemerintahan pada saat itu, dan saya rasa kalian yang akan pegang. Oke, sampai sini. Mana ya? Kita kembali ke sini. Oke, subjek udah, Daesh, ISIS. Nah, di sini kalau kalian bisa mahasiswa bisa menyebutkan jenis hukum internasional apa yang masuk ke dalam kasus tersebut. Kemarin jawabannya bagaimana? Untuk yang Daesh. Ada yang mau? Daesh? Jawabannya apa? Termasuk. Termasuk, Bu. Termasuk. Saya termasuk, Bu. Masuk apa ini? Suku. Termasuk, Bu. Apa? Jika Daesh Karena itu termasuk menyerang dalam Marawi, Filipina, apakah termasuk hukum internasional? apakah internasional Dapat diterapkan pada peristiwa ini? Dapat. Menurut kalian hukum apa yang berlaku untuk peristiwa ini? Nah, dengan hukum humaniter, Ya, hukum perang. pernah dengar hukum pengungsi? Hukum humaniter kenapa, Bu? Ini dapat dimasuk ke sini hukum humaniter karena dia tata cara berperang, tapi internalis, perang di dalam, perang di internal. Pengungsi bisa kalau terjadi pengungsi, kemudian alternatif dispute resolution. Jadi kalau hukum hukum internasional internasional itu ya, gitu ya. Hukum internasional itu tidak melarang perang, tapi mengatur perang. Jadi konvensi Jenewa adalah untuk mengatur bagaimana tata cara melindungi korban perang. Kalau Den Haag Convention, caranya perang. Cara perang, kasih tahu dulu yang mau diserang. Wanita, anak-anak tidak ikut serta dalam peperangan. Umur berapa yang boleh ikut perang? Ditentukan daerah mana yang akan diserang by theory means. Kalau kalian tanya praktek, kita perlu update konvensi Jenewanya sepertinya karena Den Haag karena salah satu dari tata cara perang internasional ada dengan biologi, senjata biologi yang sekarang kalian sedang alami. Oke.
Kembali ke Excel. Nah, tahta suci atau Vatikan. Ada yang lihat di bukunya? Buku yang Pak Mohtar Kusumaatmadja. Lihat, Bu. Kenapa dia bisa jadi subjek hukum internasional? Anyone? Want to share? Iya, negara di dunia berpihak pada perjanjian-perjanjian internasional. Gimana? Kenapa dia bisa jadi subjek hukum internasional? Kayaknya mesti Pak Sugeng udah terangin kan? Udah. Nah, why? Questions-nya why? Itu dengan hukumnya. Yang mengakui. Iya, perjanjian Lateran, tapi why? Karena ada negara yang mengakui. Vatikan kekuasaannya dan kewenangannya sudah diakui oleh dunia, Bu. Oke. Dua hal, subjek hukum internasional, ICRC dan Vatikan diakui karena mereka sudah punya kontribusi terhadap masyarakat internasional karena faktor sejarah. Bedanya gini, kalau Vatikan itu masih ingat perjanjian Westphalia-nya? Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Di daratan Eropa pada saat itu terjadi kegelapan itu retorik. Maksudnya kegelapan itu adalah tidak adanya perdamaian satu negara dengan negara lainnya. Dan pada saat itu sudah ada pemerintahan dari gereja. Jadi karena perjanjian Westphalia, kemudian gereja ditarik. Dia hanya untuk spiritual, tidak masuk ke duniawi. Tapi pemerintahan itu sudah ada sejak dulu. Nah, untuk faktor sejarah, Vatikan dijadikan sebagai subjek hukum internasional. To respect pemerintahan yang sebelumnya. Dan apa yang dilakukan oleh Vatikan sama seperti dilakukan oleh negara pada umumnya. Mereka masuk korps diplomatik dan juga perwakilan dari Vatikan itu adalah mempunyai imunitas seperti layaknya perwakilan dari negara-negara yang lain. Jadi kalau sebetulnya yang this one. Jadi kalau ini saya belum selesai bikin A, B, C-nya. Jadi kalau yang A itu adalah kamu bisa ngejelasin apa sih yang menyebabkan tata suci dan Vatikan itu yang subjek. Why? Why-nya itu adalah, kamu bisa jawabnya adalah karena faktor sejarah, respect to keberadaan dari gereja tersebut, respect to dari karena mereka telah menjalankan pemerintahan sebelumnya, respect to that, perjanjian Westphalia itu membuat negara-negara baru. Karena perjanjian Westphalia kemudian membuat si Vatikan tidak mempunyai kekuasaan untuk dunia. Kemudian ada perjanjian Lateran dikasih oleh Italia, tanah untuk Vatikan berkuasa. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau nomor 6 saya rasa harusnya sudah bisa dijawab karena internasional perdata, internasional publik ini hanya menjelaskan dan harusnya semua ada di level A. Oke. Iya. Oke, saya stop sharing dulu ini. Oke.
sampai di sini cara menjawabnya itu yang saya maksud tadi. Saya juga akan share si rubriknya. Jadi don't worry, setidaknya bisa jadi guidance untuk kamu kalau oke, saya harus menjawab seperti ini, gitu ya. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Saya coba sharing yang lain ya. Sharing yang how to share di sini. Bentar. Share content, screen, oke, 3, 2, 1. Berapa? Oke. Bentar, how to use this. Oke, kita ngomong hukum internasional. Jadi saya kasih skema dulu ini ya, misalnya seperti ini. Atau yang Oke, kelihatan ya. Nah, ini ada perbedaan hukum nasional dan hukum internasional. Di sini juga ada perbedaan, tapi dia ada irisan. Nah, yang ini hukum nasional, irisannya itu adalah hukum internasional. Oke. Nah, ini yang disebut, yang pertama itu yang disebut sebagai teori dualisme. Jadi dia berbeda sama sekali. Dia pisah sama sekali dan dia berbeda. Hukum nasional sendiri, hukum internasional sendiri. Nah, yang kedua sama ketiga yang lebih tricky. Kenapa tricky? Karena di sini saya ada irisan di hukum nasional dan hukum internasional. Di irisannya itu, nah ini. Ini namanya sering disebut dengan monoisme. Saya harus ingatin sekali lagi nih teori ya. Jadi kalau agak-agak out of the blue context or very sleepy, ya harus dimengerti. Jadi di sini monoisme yang dua dan di pertama itu dia untuk yang dualisme. Nah, ada yang ketiga. Mungkin di by the book-nya belum ada. Hukum nasional dengan hukum nasional ada di tengahnya irisan. Hukum internasional. Karena sekarang saya tanya semua. Hukum apa yang tidak bersinggungan dengan hukum internasional? Ya. Ini Oke, sampai sini.
coba dia. Nah, oke. Jadi kalau dilihat di buku Pak Mokhtar Kusumatmaja, itu dia ada monoisme dan dualisme. Kalau masih ingat gambar yang tadi, monoismenya untuk yang nomor 1, dualismenya, dualisme nomor 1, yang gambar yang nomor 2. Jadi hukum internasional itu kan kita menjembatani hubungan internasional negara dengan negara. Negara juga punya trennya sendiri. Trennya di awal tahun 45, trennya itu ada lebih ke dualisme. Ini nasional, itu internasional. Karena waktu itu baru kebangun PBB-nya. Kemudian beberapa negara di European masuk ke nomor 2. Nggak bisa lihat di sini ya. Bentar. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kalian lihat dan harus diperhatikan kenapa ada dualisme dan monoisme sebetulnya untuk nanti kebijakan hukumnya kita di nasional. Kebijakan hukumnya itu begini. Apakah si produk internasional itu mengganggu nasional kita atau tidak? Itu. Mengganggu tuh seperti ini, misalnya. Seperti saya sudah bahas kemarin, ada tentang perjanjian internasional, undang-undang perjanjian internasional. Ada beberapa hal yang harus dijaga oleh Indonesia. Seperti wilayah Indonesia. Jadi kita nggak serta-merta akan setuju dengan konvensi internasional jikalau itu membuat bahaya wilayah kita. Karena satu hal yang juga masih sampai sekarang jadi tren adalah perebutan kekuasaan, which is itu adalah perebutan wilayah. Oke. Nah, jadi kita melihat itu dulu. Dengan kepentingan nasional kita, dia jadi internasional jadi mengerus kepentingan nasional kita atau tidak. Kalau dia mengerus, kita nggak mau ikutan. Jadi kita pakai yang dualisme. Kalau ternyata itu menguntungkan Indonesia, kita pakai yang monoisme. Based on bukunya Pak Burmauna, dia praktisi hubungan internasional. Kita nggak tunduk salah satu teori manapun. Maksudnya kita tidak memilih dualisme atau monoisme. Di mana itu tidak menguntungkan untuk kita, tidak akan ikut. Kalau itu menguntungkan, kita akan ikut. And it's fine. Misalnya hak asasi manusia, kita punya definisi sendiri mengenai hak asasi manusia. Kalau di internasional, hak asasi manusianya akan lebih bilang kalau begini. Semua hal yang aparat lakukan, semua hal yang negara lakukan, negara harus melindungi warga negaranya. Negara harus memberikan apa yang warga negaranya butuhkan.
Tapi kalau di sini aparat negara masih kita lihat juga kalau misalnya ada hak asasinya yang terlanggarkan, seperti itu. Jadi ada perbedaan hukum hak asasi manusianya. Nah, coba dicek di bukunya. Sekarang gantian kalian yang ngomong. Ini udah 1 jam kayaknya saya ngomong sendiri. Coba dicek bukunya. Ada dua teori juga. Itu kan aliran ya, monoisme dan dualisme. Ada dua teori. Kalian bisa cek nggak teorinya di situ? Ambil di absen. Ya, udah ada yang nemu belum? Belum, Bu. Sebelum aliran dualisme dan monoisme itu ada teorinya. Objektivis sama voluntar. Nah, itu siapa jawab? Dian Rizky. Ada videonya nggak? Soalnya banyak yang nggak mau share video juga sih. Ya, tadi apa? Coba diulangi. Objektivis sama voluntar. Objektivitas dan voluntaris. Yang lain bisa dengar? Oke, sekarang tanggal 24 Maret. Ilham ada? Ilham ada namanya tapi nggak ada suara dan nggak ada videonya. Ini gimana ngapsirnya nih? Halo, Ilham. Ya, Bu. Ini saya unmute semua kok. Saya lagi absen, Ilham Yulian. Hadir, Bu. Bu, maaf, Bu. Suara Ibu menggema. Iya, kalian saya bukan semua. Rifko. Bu, maaf, Bu. Ilham hadir, Bu. Iya, Ilham. Saya tahu. Rifko. Teman-teman, tolong dong itunya mikrofonnya di-mute aja biar suara Ibunya jelas. Terima kasih. Oke. Siap. Rifko. Where's Rifko? Raristo.
ini udah video tapi kalian nggak ada videonya, bingung saya. Kita udah pakai video tapi nggak mau kasih lihat mukanya. Belum mandi apa ya? Iya, Bu, belum mandi. Iya, Bu. Iya, Bu. Just nggak bakal tahu juga. Iya, Bu. Faristo? Mana Faristo? Bentar. Faristo mana ya? Agak susah ya absen kayak begini. Faristo nggak ada ya? Taufik? Taufik Rahman? Bu, maaf Bu, tadi siapa Bu? Faristo. Kamu siapa? Jeffrey Bu. Kamu namanya? Kamu namanya apa sih? Jeffrey itu. Bu. Ada dulu Kes. Oh iya benar, ada nama dia. Sorry. Fahri? Fahri? Tadi ada Fahri Bu, tapi kemana dia? Gimana kamu bisa tahu Fahri ada? Udah bingung saya. Fahri ada, cuma Fahri gak mau kelihatan muka dan suara. Gimana dong? Kamu nih, Fahri. Rizky? Hadir Bu, hadir saya Bu. Fahmi? Mi, bangun Mi. Tertiduran. Mi. Woi Fahmi. Wah, ketiduran nih bocah Fik. Fahmi nggak ada loh di sini. Ada Bu, Fahmi Bu tadi Bu. Fahmi. Ya Allah. Tidur nih bocah. Ini saya langsung masukin ke siswa. Saya nggak mau kerja 2 kali soalnya. Bu, saya lewat Bu. Kamu siapa? Rifko Bu. Tadi gue udah di absen belum ya? Udah Kes. Fahmi? Nggak ada. Silvi? Hadir Bu. Adinda? Adinda. Oh. Akmal? Hadir Bu. Alma? Bu, tadi Fahmi hadir Bu. Nggak bisa ngomong tadi. Gitu. Hadir. Tadi belum disetting Bu, jadi ke-mute gitu. Bisa aja. Bentar. Alma? Hadir Bu. Andrew? Hadir Bu. Ada Andrew. Ansel? Hadir Bu. Ansel Pasari Bu. Atika? Hadir Bu. Dianda? Ada Bu, ada. Hadir. Dani? Hadir Bu. Elizabeth? Hadir Bu. Fajar? Hadir Ibu. Fajar? Enggak sih? Aku cewek. Bu. Oh, oke. Fauzan? Hadir Bu. Mana kan Fauzan? Mana? Saya nggak nyalain video Bu. Karena belum mandi Bu. Adian? Hadir Bu. Oh, John. Yeah. I don't see Hadian. Where is Hadian? Hadir Bu saya Bu. Oh iya, oke. Jeanette? Hadir Bu. Tasya? Hadir Bu. Kasih ungu. Maya?
Hadir, Bu. Maya yang mana? Maya? Ada, Bu. Petra, kamu di dalam mobil? Enggak. Iya, Bu. Posat? Saya, Bu. Nabila? Nadia? Saya, Bu. Saya butuh yang mana sih? Kamu ngomong sebenarnya itu dia keluar sendiri loh. Nadia, Bu. Oke, Namira? Namira? Nggak ada ya? Itu di Namira nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Oh, Hadir, Bu. Hadir. yang mana sih? Ini, Raise hand aja, raise hand. Bu. Hadir. Hadir. Ya. Nitriko? Hadir, Bu. Petra? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Rahmat? Hadir, Bu. Renata? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Safira? Hadir, Bu. Safira Afi. Safira Afi. Oh, ada Safira Afi. Safira Maura ada. Safira Afi nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh. Tamara? Hadir, Bu. Virgi ya? Virgi? Ya? Siapa tuh yang hadir? Virgi? Oh ya, oke. Iwin? Hadir, Bu. Justika? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Carmila? Hadir, Bu. Rizky? Siapa, Bu? Rizky Mahardika? Saya, Bu. Oh, bukan saya, Bu. Hadir. Silvana Grace? Ini ada satu yang nggak ada nih. Amarta Kristi? Saya, Bu. Nur Fitriani? Bu. Mana? Nur yang mana ya? Halo, Bu. Saya belum, Bu. Belum masuk. Kamu siapa? Bu. Fahri, Bu. Oke, ini ada yang belum. Siapa ya? Satu lagi ya? Bu, saya belum di absen. Kamu siapa? Aira, Bu. Kok nggak ada namanya di sini? Waduh. Oh, ini Airel Rahan Anwar. Hadir, Bu. Ada Bu, tadi Taufik Akmal udah, Bu. Fahri udah, Bu. Taufik Rahman. Bu, tadi Kesli udah belum, Bu? Siapa? Kesli, Bu. Kayaknya udah. Oh, udah, Bu. Bener-bener Kes, lu Kes. Siti Bianca, Bu. Fahri udah, Bu. Fahri udah. Memastikan, Ki. Takut salah. Siti Bianca Zahara. Fauzan Akmal udah, Bu. Fauzan Akmal udah tadi. Udah. Oke. Kasih, Bu. Ini ada 46, tapi di sini 4.
Kok 4-4? Bu. Muhammad Rizky Arif udah belum, Bu? Muhammad Rizky Arif, Bu. Udah. Alhamdulillah. Udah. Bu Namira. Bentar, saya save dulu. Bu Namira. Udah. Bu, non. Oke. Absennya udah. Tar dulu. Tutup dulu absen. Bu Nadia udah, Bu. Udah. Dua. Bu Siti Bianca, Bu. Udah. Bu Namira, udah kan Bu Namira? Udah, Nam. Udah, Nam, udah. Kenapa lagi bercanda? Kok gini? Apanya? Enggak, Bu. Enggak. Salah. Oke, jadi recheck. Oke, Bu. Review kuliah sebelumnya, kita kuliah sebelumnya tentang apa ya? Perjanjian internasional. Bahas tentang tugas sudah. Kuliah hari ini sebetulnya belum, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Kerja kelompok. Jadi paling cepat hari Jumat. Paling cepat. Saya bagi kerja kelompok dulu ya. Ada 5 wilayah. 5 wilayah negara. Darat, laut, udara, airspace, angkasa. Ada yang tahu yang kelima apa? Wilayah negara yang kelima apa? Salah pencet. Jadi ada wilayah darat, laut, udara, angkasa, satu lagi? Anyone? The fifth. Aki, Bu. Hah? Aki bukan, Bu. Wilayah itu kan ada darat, laut, udara, angkasa. Satu lagi apa? Air, Bu. Air itu laut. Oh iya. The fifth. Kalau ini Mesir di setiap negara. Darat, laut, udara, angkasa, udara. Daya alamnya, Bu. Itu masuk ke land, darat. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Semesta, Bu. Semesta. Cyber ada yang. Jadi yang kelima itu adalah cyber. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi saya akan bagi ada 5, land, darat, laut, udara. Udara itu adalah yang masih bisa kita bernafas, ada oksigen. Kalau nggak bisa bernafas, itu masuk ke space, ruang angkasa. Terakhir adalah cyber. Nah, ngapain aja? Jadi, setiap kelompok ada 3. Bikin presentasi yang menyenangkan. Karena hidup ini di rumah saja jadi agak kurang menyenangkan. Jadi tolong bikinnya yang menyenangkan. 3, menjelaskan mengenai pilih. Jadi nanti saya akan breakdown. Saya akan bagi kalian menjadi 5. Jadi ada yang pegang darat, laut,
udara, angkasa, dan cyber. Saya akan post kelompoknya di Google Classroom, tapi yang pasti yang harus kalian cari adalah based on international law, darat, laut, udara, dan angkasa serta cyber itu punya konvensinya sendiri. Jadi saya minta kalian mencari konvensi yang tunduk atau yang masuk ke dalam rezim masing-masing wilayah negara tersebut. Kenapa saya bagi 5? Karena sebetulnya kalau di luar Indonesia itu sudah ada tentara untuk tentara untuk darat, laut, udara, angkasa even. China dan Amerika Serikat sudah siap. Dan terakhir cyber mereka sudah punya. Nah, pertama dicari konvensinya. Kedua, kamu mencari ada trouble nggak, ada masalah nggak di kelima bersin ya? Di setiap bagian wilayah ini. Misalnya, darat ternyata masih ada masalah. Masalahnya apa? Masih ada ricu soal wilayah darat. Misalnya apa? Belum ada kesepakatan mengenai perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Laut juga masih ada. Belum ada kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, atau Singapura. Nah, untuk yang udara masih ada pesawat negara lain yang masuk ke wilayah udara tersebut. Yang keempat, angkasa itu harusnya warisan umat manusia. Tapi ternyata sekarang itu sedang dipegang oleh negara-negara maju. Untuk apa? Komersil. Komersil itu misalnya adalah wisata luar angkasa. Jadi sebetulnya masih berlaku nggak nih? Luar angkasa untuk warisan umat manusia. Atau sama sekali udah enggak? Karena sekarang Amerika sama Cina punya tentara luar angkasanya. Yang terakhir, si paling bungsu. Kalian bisa melihat dari kacamata Indonesia atau kacamata nasional. How to deal with the cyberspace. Tapi karena ini hukum internasional, jadi saya harap data dari international looks. Any question? Ada yang bengong ngantuk kayaknya. Bu, saya pengen lebih tahu tentang wilayah cyber sih, Bu, detailnya. Maksudnya lebih tahu tuh gimana? Jadi kan yang biasa kita dengar kan cuma udara, angkasa, darat, sama laut. Kalau cyber menurut saya, ini saya baru dengar, Bu. Untuk detailnya seperti apa tuh wilayah negara cyber? Jadi kalau kita ngomongin wilayah negara tuh sebenarnya teorinya tuh bukan ada. Teorinya itu aja. Pertama jurisdiksi. Ada kan? Territorial jurisdictions, personal jurisdictions, terus universal jurisdictions. Nah, kalau cyber, itu penanganan jurisdiksinya bagaimana? Apa perlu kita patok di IP address? Atau IP address itu adalah sebagai wilayah kita. Jadi kan saya ini setiap kali saya masuk ke internet itu punya kode-kodenya kan. Apa itu termasuk jurisdiksi? Dan satu lagi,
yang selalu berkaitan dengan jurisdiksi itu akan ada responsibility. Jadi responsibility itu misalnya kayak gini. Kalau bisa dikatakan adanya suatu pelanggaran jurisdiksi itu di mana kalau untuk cyber? Pada saya mengambil sesuatu di IP address-nya Indonesia, atau saat saya ada dampaknya di Indonesia? Pada saat IP address-nya Indonesia, Bu. Lawan dari situ mungkin. IP address bisa diganti ya? Pakai VPN. Bisa pakai VPN sih, Bu. Ya. Nah, jadi trikinya di cyberspace itu gimana cara penegakan jurisdiksi dan bagaimana cara responsibility-nya. Kita udah ada undang-undang ITE. Apakah itu cukup? Secara internasional, cyberspace tidak mengatur keseluruhan, dia hanya mengatur beberapa sections, misalnya mengenai hak asasi manusia, ada tentang cyberspace. Crime, ada tentang cyberspace. Di sini yang saya mau lihat adalah logika hukum kalian jalan. Think like sarjana hukum. Bedanya gini, dengan sarjana yang lain. Kalau sarjana yang lain, mereka akan lihat fenomena. Kayak gini. Fenomena yang terjadi dikala ada COVID-19 adalah penumpukan atau pembelian pembelian masker secara besar-besaran. Itu fenomena. Tapi orang hukum akan lihat apakah pada saat mereka membeli begitu banyak atau pada saat mereka menumpuk itu masker, ada yang dilanggar hukumnya. Ada ketentuan yang terlanggar atau tidak. Itu think like orang hukum. Jadi if you're thinking agak berbeda dari situ, mungkin kamu punya passions yang lain di luar itu. Dan itu nggak salah. Jadi memang yang bisa bikin kemampuan hukum kamu bertambah juga your passions di bidang non-hukum. Sampai sini, IRL ya? Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ya, jadi it's nobody perfect, tapi setidaknya kita ada baby step to teach kalian jadi berpikir seperti layaknya sarjana hukum. Itu perlu latihan. Gitu. Jadi 3 orang nanti akan menyiapkan presentasi dan akan memberikan ke saya permasalahan, ya, di 5 matra tadi. Kelompok yang kemarin itu, Bu. Kemarin, nah yang kemarin udah dibuat ya. Ini kelompok yang mana nih? Yang Ibu bilang buat 3 orang. Udah dibuat. Dari Ibu atau kita buat sendiri? Buat sendiri kan? Iya, saya sih maunya itu kalian buat sendiri dan itu dimasukkan di Google Classroom. Jadi unfortunately saya harus bikin 1 session kerja kelompok kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba ya. Jadi kalau setelah pertemuan sebelum ini, Zoom yang pertama itu beberapa dari kita udah buat kelompok, tapi pas saat itu juga Ibu belum kayak naruh di Google Classroom-nya, Bu, yang buat ngisi data-datanya. Jadi makanya belum kita masukin. Belum dimasukin ya? Iya, Bu, belum.
Oke, sebentar. Hukum internasional, classwork, create, assignment. Oke, wait a minute. Saya buka di mana tadi? Oh, ini. Udah ya, di sini ada tugas kelompok. Kayaknya kamu bisa masukin kelompoknya di sini. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ini kan nanti saya juga harusin buat rubriknya soalnya. Jadi minggu depan siap ya? Mungkin. Ya, Bu. Jumat kayaknya terlalu cepat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar. Ini gimana caranya? Aku malah di Oke, final check. Where's my final check? Let's see. Tugas sudah, kuliah hari ini masih akan dilanjutkan minggu depan untuk hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Kerja kelompok udah, terus dibiasakan tugas on time, menjawab dengan yang betul karena saya akan masukin rubriknya, jadi kalian bisa punya measurement yang jelas. Oke, apa ini? Reminder untuk mengerjakan sesuai due date, karena yang terlambat bisa dikurangi nilai, dan sistem due date mungkin akan dipakai untuk sistem daring. UTS daring maksud saya. Online system. The call to action, kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, ini pelajaran saya untuk buat vlog, jadi connect to Facebook and Instagram. Oke. Stop sharing. Any questions regarding to your tugas dan kuliah so far? Coba. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya udah pegel soalnya. Cukup, Bu. Udah, Bu, cukup, Bu. Cukup, Bu. Udah capek ya? Udah, Bu. Saya mau mandi. Udah, Bu. Oke. Okay. Thank you very much for coming. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih ya sudah memperlihatkan mukanya. Stay healthy. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di Fakultas Hukum Universitas Sakti. Ya, see ya, bye bye, thank you.